Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kimia mudah, insyaallah kalian pasti bisa. Baik, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan sifat-sifat periodik unsur dari suatu golongan atau periodiknya. Jadi, jika di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menentukan periode dan golongan suatu unsur, nah sekarang kita akan menentukan sifat-sifat periodik dari suatu unsur berdasarkan golongan atau periodenya. Baik, langsung saja kita mulai video pembelajarannya. Yang pertama adalah tentang jari-jari atom. Apa sih jari-jari atom itu? Jadi jari-jari atom adalah cara dari inti atom sampai kulit terluar. Kita tahu bahwa inti atom itu terdiri dari proton dan nukleo, artinya tidak ada muatan. Nah, dia sampai kulit terluar. Nah, kulit terluar ini biasanya dikatakan dengan elektron valensi. Oke, dalam satu golongan ternyata konfigurasi elektron unsur-unsur satu golongan mempunyai jumlah elektron valensi yang sama. Jadi setiap golongan itu memiliki elektron valensi atau kulit terluar itu biasanya jumlahnya sama. Oke, akibatnya jarak elektron valensi dengan inti pun semakin jauh. Nah, oleh sebab itu jari-jari dalam satu golongan, biasanya jari-jari atom itu dari atas ke bawah atau semakin ke bawah itu semakin besar. Jadi jika kita kaitkan dengan ini, oke. Jadi jika kita kaitkan dengan misalkan golongan 1A dari hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, fransium, dan seterusnya, itu maka semakin ke bawah dia jari-jarinya akan semakin besar. Oke, itu kaitannya jari-jari atom dengan satu golongan. Bagaimana dengan satu periode? Dalam satu periode ternyata unsur-unsur yang dalam satu periode itu memiliki jumlah kulit yang sama, sehingga akan tetapi tidaklah berarti mereka memiliki jari-jari atom yang sama pula. Nah, semakin ke kanan letak unsur ternyata proton dan elektron itu dimiliki makin banyak, sehingga tarik menarik inti atom semakin kuat. Akibatnya elektron terluar akan tertarik lebih dekat ke inti dalam. Jadi dalam satu periode ternyata jari-jari atom dari kiri ke kanan itu akan semakin kecil. Maaf, ini semakin kecil ya. Jadi jari-jari atom dalam satu periode itu semakin ke kanan, dari kiri ke kanan itu akan semakin besar. Lihat tanda panah ini. Nah, tanda panah ini menunjukkan bahwa dia dalam satu golongan. Dalam satu golongan jari-jari semakin besar. Dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, atau dalam satu periode dari kiri ke kanan, maka jari-jari semakin mengecil. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang energi afinitas elektron. Oke. Apa itu afinitas elektron? Jadi, afinitas elektron adalah besarnya energi yang dibebaskan suatu atom. Jadi, suatu atom netral yang dalam wujud pada waktu menerima satu elektron sehingga terbentuklah ion negatif. Oke. Nah, ini adalah gambar sistem periodiknya. Apabila ion negatif yang terbentuk stabil, energi yang dibebaskan dinyatakan dengan tanda negatif. Oke. Jadi apabila ion negatif terbentuk stabil, energi yang dibebaskan itu akan membentuk atau dinyatakan dengan tanda negatif. Nah, apabila ion negatif yang terbentuk tidak stabil, energi itu diserap atau diperlukan dinyatakan dengan tanda positif. Nah, unsur-unsur halogen golongan 7A, jadi 8A itu tidak termasuk karena di dalam afinitas ini kita tahu bahwa golongan 8A itu merupakan gas mulia, paling stabil, tidak mudah atau sukar untuk membentuk suatu senyawa dan sukar untuk melepaskan elektron saking stabilnya. Maka ketika kita berbicara golongan, maka kita berbicara dari golongan 1A sampai golongan 7A. Nah, dalam satu golongan ternyata nilai afinitas dari atas ke bawah, nilai afinitasnya itu semakin kecil.
dan dalam satu periode nilai afinitasnya itu semakin besar. Oke. Nah, unsur-unsur halogen golongan 7A perlu diketahui mempunyai elektron atau afinitas elektron paling besar, paling negatif, yang berarti paling mudah menerima elektron, karena golongan 7A untuk menjadi stabil atau memiliki elektron valensi 8, maka dia hanya butuh 1. Nah, maka golongan 7A dia paling mudah menerima elektron dan kecenderungan afinitasnya menunjukkan pola sama dengan pola kecenderungan. Oke. Inilah sebabnya maka dalam satu periode nilai afinitasnya dari kiri ke kanan semakin besar. Ini kalau golongan, yaitu ingat golongan 8A tidak termasuk. Dia dari golongan 1A sampai 7A. Oke. Nilai afinitas semakin kecil. Dari periode dari kiri ke kanan nilai afinitasnya semakin besar. Oke. Selanjutnya energi ionisasi. Oke. Nah, apa energi ionisasi? Jadi energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari suatu atom netral. Oke. Ya. Nah, biasanya ini dalam wujud gas. Energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron kedua disebut energi ionisasi kedua dan seterusnya. Nah, bila tidak ada keterangan khusus, maka yang disebut energi ionisasi adalah energi ionisasi yang pertama. Nah, sekarang bagaimana jika dia unsur-unsurnya terletak pada satu golongan? Jadi, ternyata unsur-unsur yang terletak pada satu golongan memiliki nilai jari-jari dari atas ke bawah itu semakin besar. Kita tahu bahwa tadi di dalam jari-jari ternyata nilai jari-jarinya dari atas ke bawah itu dia semakin bertambah atau semakin besar karena jumlah kulitnya juga semakin besar, kira-kira seperti itu. Sehingga daya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kecil. Nah, elektron semakin mudah dilepas. Jadi kalau contohnya ternyata kulitnya itu semakin banyak, maka elektron dapat mudah sekali makin mudah untuk melepaskan dan energi yang diperlukan untuk melepaskan makin kecil. Jadi semakin kulitnya tadi, semakin jari-jarinya semakin besar, maka energi yang dibutuhkan itu semakin sedikit untuk melepas dan energi yang dilepaskan juga semakin kecil. Maka dalam satu golongan energi ionisasi dari atas ke bawah semakin berkurang. Hal ini dikarenakan nilai jari-jari dari atas ke bawah itu semakin besar sehingga energi yang diperlukan untuk melepas elektron itu jadi semakin mudah. Jadi kalau semakin ke inti itu dia semakin sulit, tapi ketika dia semakin jauh dari inti, kulitnya semakin banyak, maka dia akan semakin mudah lepas. Ibaratnya inti itu adalah sebuah pengawas. Jika dia elektron itu berada di dekatnya si pengawas, maka dia sulit untuk lepas. Tapi jika semakin jauh, maka ada kemungkinan dia akan pengawasannya kurang. Nah, dalam kaitannya ini, suatu golongan energi ionisasi dari atas ke bawah semakin berkurang. Bagaimana jika dia dalam satu periode? Misalkan dari H ke He, hidrogen ke helium, atau lithium sampai neon, dan sebagainya. Nah, ternyata unsur-unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan memiliki daya tarik inti terhadap elektron semakin besar, sehingga elektron semakin sukar dilepas. Energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron tentunya semakin besar. Nah, sehingga dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi cenderung bertambah. Nah, ternyata dari kiri ke kanan, dari lithium sampai neon dan seterusnya, dari natrium Na sampai Ar, itu dalam satu periode, ternyata daya tarik intinya semakin besar. Nah, maka membuat sukar sekali untuk melepaskan. Nah, maka dalam satu periode biasanya energi ionisasi dari kiri ke kanan itu cenderung bertambah karena tadi semakin sukarnya dia melepas. Nah, karena kita tahu bahwa energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari suatu atom netral. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini gambarannya.
semakin ke bawah dalam satu golongan, ternyata energi ionisasi semakin berkurang. Dalam satu periode ternyata dari kiri ke kanan energi ionisasi cenderung bertambah. Selanjutnya yang terakhir adalah keelektronegatifan. Ingat, keelektronegatifan hampir sama dengan afinitas, maka kaitannya adalah ini ketika kita berbicara tentang afinitas atau keelektronegatifan, maka kita berbicara dari golongan 1A sampai 7A. Golongan 8A tidak dapat karena dia termasuk gas mulia. Gas mulia tidak perlu untuk melepaskan atau menerima elektron karena dia sudah stabil. Nah, keelektronegatifan adalah bilangan yang menyatakan kecenderungan suatu unsur menarik elektron dalam suatu molekul. Oke, molekul senyawa ya. Nah, energi ionisasi dan afinitas elektron berkaitan. Nah, dengan besarnya daya tarik elektron semakin besar, daya tarik elektron semakin besar energi ionisasi. Juga semakin besar, semakin negatif afinitas negatif. Jadi suatu unsur mempunyai energi ionisasi atau afinitas elektron yang besar dan mempunyai keelektronegatifan yang besar. Semakin besar keelektronegatifan, kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron, maka makin mudah membentuk ion negatif. Semakin kecil keelektronegatifan unsur, semakin sulit membentuk ion negatif dan cenderung semakin mudah membentuk ion positif. Oke, jadi keelektronegatifan ini berkaitan tentang bagaimana menyentuhkan kecenderungan untuk menarik sebuah elektron. Oke, dalam satu golongan dari hidrogen ke francium atau dari beridium ke radium. Nah, maka ini dapat dikatakan bahwa dari atas ke bawah itu semakin berkurang keelektronegatifan. Kecenderungan untuk menarik elektron itu semakin berkurang. Dalam satu periode nilai keelektronegatifan dari kiri ke kanan, dari hidrogen ke helium, dari litium ke fluor, dari natrium ke klor, dari kalium ke bromin, dari rubidium sampai iodin dan seterusnya. Nilai keelektronegatifan dari kiri ke kanan ternyata semakin bertambah. Kita lihat panah ini. Jadi panahnya ini ternyata nilai keelektronegatifan semakin berkurang. Nah, dari kiri ke kanan nilai keelektronegatifannya semakin bertambah. Kira-kira itu pembahasan dari Bapak. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.